Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di majelis pengajian Sabilul Khairat kali ini, mari kita kupas tuntas tentang bidadari surga dan kedudukan istri solehah. Bidadari adalah makhluk Allah yang indah dan cantik jelita, diciptakan untuk menyambut dan melayani para penghuni surga, menambah keindahan taman-taman abadi. Mereka adalah perhiasan yang disediakan bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Namun, di antara semua kemuliaan tersebut, ada kedudukan yang jauh lebih tinggi dan mulia, yaitu posisi seorang istri solehah. Wanita yang di dunia taat pada Allah dan Rasul-Nya, setia pada suaminya, serta ikhlas dalam mendidik keluarga, akan mendapatkan ganjaran istimewa. Dikatakan bahwa kecantikan dan kemuliaan istri solehah di surga seperti apa yang telah melewati godaan dunia, menanggung ujian, serta beribadah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Perjuangan dan pengorbanan inilah yang mengangkat derajatnya begitu tinggi di hadapan Allah. Dengarkanlah sampai selesai apa yang dikatakan Mursyid Fahmi At-Tamimi dan Ustadz Fauzi Ahmad, biar tidak salah faham dan mengerti apa kedudukannya seorang istri yang solehah di surga nanti. Mari kita dengarkan dan perhatikan, semoga ibadah dan istiqomah kepada Allah menjadi kemuliaan abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, Walladzina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharatun wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi hafizakumullah, para asatidzah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat sekarang ini, meskipun turun hujan, kita meringankan langkah bisa hadir ke majelis yang mulia ini. Kita berzikir bersama, mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita ini, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil kesempatan berkumpul dengan orang-orang soleh, sehingga pada akhirnya kita bisa sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sami'na wa ta'na. Kita di sini duduk megang mic, sebenarnya kami tidak pantas, karena kita berdasarkan sami'na wa ta'na kepada guru, maka dari itu kita terpaksa, Pak. Maka dari itu kita betul apa disampaikan Ustadz Zainuri, balighu walau ayah. Maka dari itu terpaksa kita sami'na wa ta'na kepada guru. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita belajar bersama. Kita tadabburi surat An-Nisa ayat 56 dan 57. Kita tadabburi lewat tafsir Ibnu Katsir, dan sekaligus nanti kita kalau masih ada waktu, kita teruskan tadabburi lewat kitab hikam, ya. Mari kita buka An-Nisa ayat 56 dan 57.
Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyudhikul azaba innallaha kana azizan hakima. Walladzina amanu wa amilus solihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharatu wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Ya, mari kita tadabburi bersama. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami, ini kata Allah, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Maksud di sini yang ingkar itu mengabaikan Al-Quran, Pak. Ya, di antaranya menyembunyikan kebenaran dalam agama, termasuk itu ingkar, ya. Termasuk itu ingkar. Apa kata Allah? Kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Jadi setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain atau kulit yang baru. Nah ini Pak. Jadi kita sebenarnya ingkar itu banyak macamnya Pak. Kadang-kadang meskipun Quran di depan kita, kita mengabaikan, ya, merasa bisa, karena ini bisikan setan yang terkutuk, Pak, ya. Ini yang penyakit yang paling bahaya, merasa bisa itu, Pak, ya. Maka dari itu, mari mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, ya. Ini berat sekali, Pak. Jadi setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Ini siksaan adab, Pak, ya. Jadi supaya mereka merasakan adab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan lagi Maha Bijaksana. Ini, Pak. Jadi selanjutnya, dan orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amalan yang soleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai kekal di dalamnya. Jadi mereka itu di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Ya. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan perihal siksaannya di dalam neraka Jahannam. Terdapat orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayatnya dan kafir kepada Rasulnya. Untuk itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innal ladzina kafaru bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada ayat-ayat kami. Jadi hingga akhir ayat. Maksudnya di sini kami akan masukkan mereka ke dalam neraka yang meliputi semua tubuh dan anggota mereka. Jadi bukan kakinya saja, bukan tangannya saja, tetapi semua tubuh dan anggota mereka dicemplung, Pak. Jadi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan perihal kekekalan siksa dan pembalasan yang mereka terima. Untuk itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Jadi setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, ya. Di sini supaya mereka merasakan azab, ini kata Allah. Ya. Jadi menurut riwayat Al-A'mash dari Ibnu Umar, apabila kulit mereka terbakar, maka kulit itu diganti lagi dengan kulit yang lain, berwarna putih. Ini Pak, seperti kertas. Demikian
menurut apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abu Hatim. Nah, ini loh Pak. Jadi diganti oleh Allah supaya meraksakan adab ya yang sebenarnya, saking besar adab dari Allah untuk mengabaikan Al-Quran. Maka dari itu mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat-sifat yang begitu. Amin ya rabbal alamin. Terusnya ayat walladzina amanu wa amilus solihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya. Hal ini menceritakan perihal tempat kembali orang-orang yang berbahagia di dalam surga Aden, yang di dalamnya mengalir sungai-sungai di semua lembah, yang berbagai tempat menurut apa mereka kehendaki dan dimanapun yang mereka kehendaki. Sedangkan mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ya, mereka tidak pindah, tidak akan dipindahkan, serta tidak ingin pindah darinya. Ini Pak, ini luar biasa ya, sebabnya saking nikmat yang besar oleh Allah diberikan, endingnya bagi orang yang beramal soleh. Keterusnya ayat lahum fiha azwajum mutahharah, mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci. Nah ini Pak, ini luar biasa ya. Maka dari itu, kalau istri yang di dunia ini bagaimana posisinya? Nah, jangan cemburu dulu, nanti saya bacakan ya. Ini luar biasa. Apakah di surga itu nanti ada bidadara seumpama? Tidak ada ya. Sebabnya nanti kita jelaskan biar kita semua tidak saling cemburu. Bukan yang laki saja Pak ya. Yaitu mutahharatun, azwajun mutahharatun, mempunyai istri-istri yang suci, yaitu suci dari haid Pak, nifas. Ini di surga ya, bidadari itu Pak. Ya suci dari segala penyakit, akhlak yang buruk dan sifat-sifat yang tercela. Ini sifatnya bidadari nanti di surga Pak. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud ialah suci dari semua kotoran dan penyakit. Hal yang sama dikatakan oleh Atta, Al-Hasan, Ad-Dahak, dan Abu Soleh ya. Di sini Al-Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud ialah suci dari air seni ya. Ini bidadari nanti. Berarti di surga ini tidak ada toilet Pak. Jadi tidak seperti di sini ya. Yang dimaksud ialah suci dari air seni, haid, berbatu, meludah ya, mani ya, dan anak-anak beranak itu tidak ya. Itu kenikmatan yang besar untuk dinikmati saja Pak ya. Jadi Qatadah mengatakan yang dimaksud ialah suci dari penyakit-penyakit seperti di sini tidak ada di surga ya. Seperti dikerokin, pakai balsam itu tidak ada Pak. Makanya bidadari di sini, bidadari itu di kisah kalau orang yang mati syahid itu dapat 70 bidadari Pak. 70 ya. Nanti istri yang di dunia ini kemana? Itu nanti di sini tahu di Ar-Ra'd ayat 23 nanti buka ya, biar tidak iri, biar tidak cemburu istri-istri yang ada di dunia ini. Kenapa kok yang laki aja mendapat bidadari, saya kok tidak mendapat bidadara? Ini kan nanti perlu di sini dipahami. Kalau dapatnya bidadari ini tergantung amal Pak. Kalau yang mati syahid dapat 70, nanti kalau yang kawin lebih dari satu di dunia, nanti yang 2 itu dikumpulkan Pak. Ini Pak. Jadi wanita di dunia yang soleh yang masuk ke surga
itu melebihi kedudukan dari, lebih mulia dari bidadari, Pak. Nah, ini loh. Jadi yang dibandingi bidadari, keunggulannya itu lebih mulia, Pak. Kenapa keunggulan ini dijelaskan? Karena perempuan solihah di dunia itu telah melakukan ujian yang bertubi-tubi, Pak. Jadi melaksanakan amal ibadah, berdua dengan suaminya, menunjukkan kepada ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada suami, bersabar dalam menjalani kehidupan di dunia, perjuangan, pengorbanan mereka dalam menjalankan agama selama hidup di dunia, itu menjadi faktor penentu kemuliaan wanita, Pak ya. Ini bedanya. Jadi lebih mulia dari bidadari, Pak. Yang penting dengan syarat yang jujur, yang tidak selingkuh, yang tidak apa itu. Kalau yang masih selingkuh nanti dimasukkan ke neraka, nanti ujung-ujungnya dikumpulkan juga, Pak. Ya. Jadi ini dia. Mari kita buka di Tadabburi surat Ar-Ra'd 23 ayat 23. Nanti biar kita betul-betul faham. Ar-Ra'd ayat 23. Ya. Mari kita buka supaya perempuan-perempuan ini tidak cemburu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, jannatu adnin yadkhulunaha wa man saluha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'mah uqbaddar ya. Ini perlu kita di sini fahami bersama. Karena ini penting, Pak, sangat penting sekali. Sebabnya perempuan ini posisinya di mana? Nah, itu loh. Jadi kan belum kita mengetahui sebenarnya ya. Jannatu adnin, surga Aden ya. Surga Aden artinya tempat bermukim, yakni surga, tempat tinggal mereka kekal di dalamnya ya. Ini dari Abdullah ibnu Amr disebutkan bahwa ia pernah mengatakan, sesungguhnya dalam surga itu terdapat sebuah gedung yang disebut Aden ya. Dikelilingi terdapat banyak menara-menara dan taman. Di dalam gedung Aden ini terdapat 5.000 pintu ya. Ini perlu. Dan pada tiap-tiap pintunya terdapat 5.000 buah tirai. Tirai hibarah namanya yang tersebut di kitab ini. Ini tiada memasukinya kecuali hanya Nabi dan As-Siddiq ya, atau orang-orang yang mati syahid. Di sini Ad-Dahhak telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, yaitu surga Aden, yakni sebuah kota surga, Pak. Aden ini sebuah kota di surga ya. Di dalamnya terdapat para rasul, para nabi, syuhada dan para imam ya. Para imam sedangkan orang-orang yang lain berada di sekitar mereka, Pak ya, sesudahnya. Dan surga-surga lainnya berada di sekitarnya. Berarti sama dengan Denpasar ini, Pak. Itu Aden namanya, kotanya di surga ya. Ini diriwayat dikemukakan oleh Ibnu Jarir. Selanjutnya, wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapak, istri-istrinya dan anak-anak cucunya ya. Ini istri yang di dunia ini ngumpul, Pak. Ya. Ngumpul.
Artinya Allah menghimpunkan mereka bersama kekasih mereka di dalam surga, yaitu bapak-bapak mereka, keluarga mereka, dan anak-anak mereka yang layak untuk masuk surga, ya, dari kalangan kaum mukmin, agar hati mereka senang. Nah ini Pak. Jadi si istri-istri ini dikumpulkan Pak. Malah jadi ketuanya bidadari-bidadari ini yang punya istri di dunia, yang punya 2 itu nanti ngumpul juga di sana. Yang solihah tapi ya, yang tidak selingkuh, yang tidak, kalau diselingkuh ya tidak bisa, sebabnya di sana itu tidak ada selingkuhan nanti ya, kalau ada yang harus bersih, yang solihah ya. Ini nanti berkumpul. Jadi alangkah bahagianya Pak ya, kalau dibayangkan itu luar biasa, tidak haid, tidak datang bulan, tidak apa, itu luar biasa Pak ya. Jadi kedudukan jadi rendah ke tingkat kedudukan yang tinggi. Nah, ini anugerah dari Allah ya. Allah mengangkat derajat orang yang kedudukan rendah ke tingkat kedudukan yang tinggi sebagai anugerah dari Allah. Seumpama ada istri-istri yang memang punya dosa, jadi makanya disefaati oleh suami, bisa dinaikkan ke surga itu kalau yang solihah ya. Maka dari itu yang perempuan ini jangan kecil hati ya, jangan cemburu dulu, nanti dikumpulkan dengan suaminya. Maka dari itu kiranya sudah lama tidak usah dibacakan kitab hikamnya karena waktu sudah tidak mengizinkan. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nanti guru kita yang menjelaskan, mengokohkan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya dari kami salah. Kurang lebihnya ada kesalahan, kami mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau 2 bagus, kalau 4 dan tadi anak-anak dunia. Amin. Betul bisa dan mampu. Jadi hidup saya bersyukur ya, tanpa bersyukur ya. Kalau memang saya istiqomah itu penting, istiqomah penting, kesucian hati itu penting. Karena nanti kalau nggak bisa itu berisiko ya ada miring dalamnya. Soalnya kalau puluh kan nanti biasanya kan tak akan miring, itu pada meditasi bentok ya. Malu nanti jadi nggak usah kamu atur ya, dan semut punya hati ya kamu latih juga ya. Kemudian semoga Allah memberikan berkah barokah kepada kita. Terima kasih dan bisa manfaat bagi makanan yang berbeda. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat